Jadi maksud daripada kunjungan kami ke Kota Semarang ini kan sebenarnya merupakan rangkaian daripada supervisi kami untuk di Jawa Tengah. Jadi kemarin saya sudah dari Solo, Wonogiri, kemudian Sragen, Klaten, Sukoharjo, tadi Grobogan, Demak, dan ini Kota Semarang, nanti sore ke Kabupaten Semarang dan besok ke Pekalongan. Jadi bagian daripada kegiatan ini adalah untuk memastikan kesiapan kawan-kawan di Bawaslu Kota terkait juga dengan persiapan untuk tahapan lanjutan. Kalau Bapak Ibu kawan-kawan tahu bahwa kita akan menerapkan protokol kesehatan COVID dalam setiap tindakan. Pertanyaan adalah apakah anggarannya bisa dipergunakan dari anggaran NPAD yang ada, ataukah ada bantuan dari Pemda, ataukah kemudian itu harus disupport dari APBN. Kalau tadi hasil diskusi saya dengan teman-teman di Bawaslu Kota Semarang bahwa hasil dari rasionalisasi anggaran NPHD yang telah ditetapkan dimungkinkan untuk APD itu dibiayai oleh dana dari NPHD, tapi tidak termasuk dengan rapid test. Rapid test itu akan diminta untuk dipergunakan lewat dari APBN. Kemudian saya juga melakukan koordinasi dengan teman-teman di Panwascam dan juga beberapa pengawas kelurahan desa untuk menanyakan kesiapan mereka dan berdiskusi mengenai hal-hal baru praktis yang harus kami lakukan terkait juga dengan pengawasan dalam suasana pandemi COVID-19. Dan yang baru itu apa, Pak? Yang baru misalnya protokol kesehatan seperti dalam di Mutarli. Mutarli itu kan kita harus mempergunakan protokol kesehatan. Misalkan kita sudah punya alat kerja bagaimana untuk melakukan pengawasan pemutaran data pemilih. Tapi kan harus bisa menerapkan protokol kesehatannya bagi penyelenggara saat harus bertemu dengan masyarakat atau pada saat melakukan pertemuan. Atau misalnya nanti persiapan untuk masa kampanye misalnya pada saat ada pertemuan tatap muka. Yang itu kan dimungkinkan kalau kita melihat kepada draft PKPU dalam rencana, sehingga Bawaslu ataupun teman-teman di pengawas kecamatan dan pengawas desa harus bisa memastikan apakah protokol kesehatan itu diterapkan dalam pertemuan kampanye seperti itu. Begitu, Mas. Pak, kan nanti kan ada penambahan TPS untuk protokol kesehatan, jadi berarti nanti ada penambahan pengawasan atau seperti apa? Kalau kita kan harus lihat nih skenario-nya KPU, kita kan belum tahu pilihan mana yang akan dipilih oleh KPU karena kan apakah dengan ini untuk yang tambahan TPS ada berapa? 916. Untuk tambah kalau setelah dikurangi ya? 3.000. 3.000. Awalnya 3.000. Jadi 3.900. Iya. Kalau berarti kalau untuk penambahan TPS seperti itu bagaimanapun itu kan harus ada pengawas TPS. Gitu, tinggal nanti bagaimanapun sesuai undang-undang kami harus punya pengawas TPS di setiap TPS. Nah, tinggal nanti akan kami cari bagaimana caranya gitu kan harusnya dicari caranya bagaimana agar tetap harus ada pengawas TPS di setiap TPS. Sip. Teman-teman, jadi kesiapan Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya saat ini kami sesuai instruksi Bawaslu sudah mengaktifkan panwas di tingkat kecamatan, yaitu sejumlah 48 orang, terus kemudian sekretariat dan juga panwaslu kelurahan 177 kelurahan. Yang itu semuanya nanti mulai tahapan pengawasan yang saat ini yaitu terkait pengawasan pendaftaran PPDB, yaitu petugas untuk pemutakhiran itu. Nah, ini sedang kita siapkan betul. Dari kemarin sudah kita bimtek terkait apa saja pengawasan untuk perekrutan PPDB. Karena ini kan dalam kondisi pandemi begini, bagaimana persyaratannya, misalkan umur 20 tahun, terus kemudian melakukan kelengkapan surat kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan nanti pengawasan pemutakhiran data pemilih yang menurut aturan KPU walaupun memang belum resmi diundangkan nanti tidak sampling tapi bisa memanggil ketua RT-nya misalkan gitu. Terus kemudian
apa saja yang diawasi, misalkan orang yang bisa masuk di dalam daftar pemilih usia 17 tahun atau sudah pernah kawin ya kalau bahasa itu undang-undangnya gitu, domisili di tempat tersebut. Untuk TPS sendiri di Kota Semarang kan ada penambahan dari 3.000 menjadi 3.916. Nah ini nanti tadi apa yang disampaikan memang dari supervisi Bapak pimpinan kami, Bapak Frits, Bapak Siregar, yang memang mengecek secara langsung kesiapan kami sebagai pengawas pemilu. Untuk tambahan petugas? Untuk tambahan petugas? Tambahan petugas dari 3.916. Udah. Kalau saat ini memang belum dibentuk ya karena masih proses pemutakhiran, pemetaan data pemilih dulu. Apakah sesuai ketentuan kan bukan lagi 800 per TPS, nanti dikurangi maksimal itu 800 per TPS. 500 per TPS. Nah ini kan butuh waktu dan juga kesiapan dari KPU sendiri. Nah, itu. Nanti. Ikut semua, mobilnya sih anu nanti kan. Jangan lupa subscribe ya.